dia, kita mau tinggikan dia, kita mau dihormati dia dan kuasa Tuhan Yesus saja.
Yesus,
Haleluya, Tuhan Yesus adalah Tuhan tempat perlindungan kita. Bapak kami syukur dan terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu, atas segala kasih dan kemurahan-Mu Bapa. Kami terima sepanjang minggu ini Tuhan, sehingga kami boleh untuk tempat ini Tuhan. Kami masih Kau izinkan untuk menaikkan puji-pujian bagi Engkau, untuk menaikkan doa-doa syafaat kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, karena pada kesempatan ini kami memberikan apa yang kami peroleh langsung ke minggu ini Tuhan. Persembahan kami ini boleh menjadi duka yang baik di hadapan-Mu Bapa. Kiranya Kau kuduskan, Kau sucikan persembahan kami Tuhan, sehingga bisa kami boleh layak untuk datang di hadapan Bapa. Terima kasih Tuhan, kiranya Kau memberkati kami semua. Kala ini dalam hidup kami Tuhan, kiranya Kau selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini adalah kami. Doa syukur hamba-Mu ini kami rasakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita naikkan kembali pujian-pujian. Tuhan
kehidupan kita. Dia senang dan kami boleh senantiasa dimampukan untuk kami mengerti Tuhan. Hikmat-Mu bekerja atas kami Tuhan. Terima kasih Bapak, firman yang akan sebentar disampaikan boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, boleh menjadi penuntun langkah hidup kami. Terima kasih Bapak, memberkati hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau bungkus dengan kuasa dalam melalui hidung rambut sampai ujung kaki. Engkau yang berkata-kata melalui mulut lidah hamba-Mu. Terima kasih Bapak, ampuni kekurangan kelemahan kami ya Tuhan, dosa pelanggaran kami. Kuasai ruangan ini, terlebih kuasai kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyambut firman Allah. Haleluya. Amin. Silakan. Salam Bapak Ibu. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kepada kita semuanya. Pada pagi hari ini sungguh satu yang luar biasa kalau kita boleh ada di tempat ini, dan kita salah satu tempat yang memang sudah diizinkan untuk bisa kita ibadah secara tatap muka. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, namun izin ini bukan bisa untuk kita jadi pegangan, karena bagaimanapun kita harus tetap mematuhi persyaratan yang ada, yaitu salah satu protokol kesehatan. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita saat ini tetap dituntut untuk taat saja, ya. Taat kepada Tuhan, kita berikan hikmat, karena nyata sampai dengan saat ini virus ini masih ada. Dan Bapak Ibu perlu juga saya beri informasi, di Kota Malang ini saat ini sudah mencapai yang sangat luar biasa. Namun kita sebagai anak Tuhan, kita rindu untuk tetap beribadah pada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, dalam firman-firman telah disampaikan baik oleh Gembala Sidang maupun dari saya, Bapak Ibu tetap jangan takut ya. Tetapi takut ini bukan kita menantang Bapak Ibu yang terkasih. Takut ini penuh dengan hikmat, ya. Takut yang penuh dengan ketaatan kepada Tuhan, ya. Kalau kita taat kepada Tuhan, kita tahu bahwa memang saat ini pemerintah sedang dalam perjuangan, ya. Harus kita dukung supaya kita tidak bukan menjadi satu saksi yang akhirnya dapat menjerumuskan kita, tetapi menjadi saksi yang luar biasa. Kita adalah anak-anak Allah yang taat kepada firman dan taat kepada pemerintah. Ini yang kita himbau Bapak Ibu yang terkasih. Kami sebagai salah satu juga yang ditunjuk untuk bisa berbicara di depan Bapak Ibu yang terkasih. Jadi mari ya, apapun yang ada protokol kesehatan kita tetap lakukan. Tapi penuh dengan hikmat, ya Bapak Ibu tetap berdoa dan berdoa terus meminta kepada Tuhan supaya segera semua ini dilakukan, ya. Karena bagaimanapun akhirnya kita ada sesuatu yang memang saya sendiri secara pribadi yang rasanya itu Bapak Ibu yang terkasih, rasanya itu ada sesuatu yang membatasi. Tetapi ini demi untuk kita semuanya. Jangan sampai terjadi klaster baru yang ada di tempat kita ya. Supaya kita akan terus kita diizinkan untuk bisa beribadah dan kita bisa bertemu di tempat ini. Amin Bapak Ibu yang terkasih. Amin. Bapak Ibu untuk mendukung semuanya. Amin. Kalau Bapak Ibu mendukung, saya akan siap menjadi garda depan untuk membela supaya kita bisa lakukan hal yang sedemikian rupa ini. Bapak Ibu yang terkasih, sungguh pada saat ini satu firman yang mengingatkan kepada kita semuanya bahwa kita ini adalah orang-orang pilihan. Bagaimana dengan orang-orang pilihan? Ibadah itu bukan sesuatu yang menjadikan satu persyaratan Bapak Ibu yang terkasih. Tetapi kita percaya pada Tuhan Yesus,
Kalau kita memang benar-benar Tuhan menginginkan bukan ibadah itulah yang menjadikan pokok utama, tetapi tingkah laku kita. Bagaimana kehidupan kita, Bapak Ibu yang terkasih. Bagaimana hidup kita ini. Bagaimana hidup kita ini sehari-hari. Itulah yang Tuhan tuntut dalam hidup kita. Karena jangan sampai nanti kita seperti yang dituduhkan ya kepada dari Tuhan Yesus ya pada saat itu, yaitu kepada imam-imam orang-orang Yahudi ya, yang dikatakan bahwa mereka itu ibadahnya sudah luar biasa ya. Tetapi ibadah ini hanya untuk menutupi tingkah laku yang sebenarnya mereka ini jahat, Bapak yang terkasih. Jangan sampai kejahatan itu ditutupi dengan ibadah. Karena ibadah itu memang sangat perlu untuk kehidupan kita. Tetapi tingkah laku Bapak Ibu yang terkasih, kehidupan sehari-hari dimanapun Bapak Ibu berada, ini yang diperlukan sebagai anak-anak Allah. Karena kita ini adalah umat pilihan Bapak Ibu yang terkasih. Karena Tuhan sudah memanggil kita, Tuhan sudah memeteraikan dalam setiap kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, supaya menjadi saksi. Dan saksi yang Tuhan tuntut adalah bagaimana hidup kita sehari-hari. Amin Bapak yang kasih. Mari kita akan melihat dalam Kolose 3 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17. Bagaimana kita bisa saling melayani antar saudara kita. Bagaimana hidup kita harus tulus kepada Tuhan. Bagaimana sikap seorang pelayan. Bagaimana sikap kita yang menjadikan kehidupan kita untuk ada di tengah-tengah jemaat. Dalam Kolose 3, 12 ayat 17. Bapak Ibu melihat di sana, dapatkan kitabnya semua. Dalam Kolose 3 ayat 12 sampai dengan 17. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita akan baca bersama-sama saja, karena kami tidak bisa menjabarkan selebar-lebarnya ya. Lebih baik kita akan baca bersama-sama supaya kita akan selesai tepat pada waktunya, yaitu paling lambat khotbah itu paling lama 30 menit. Padahal ini nanti harus ada perjamuan suci ya. Kolose 3 12 ayat 17. Dalam nama Tuhan Yesus kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jangan jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintahkan. Karena itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah hendaklah perkataan Kristus diam dari segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seseorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu yang terkasih. Kiranya berkat melimpah bagi kita semuanya yang mendengarkan akan firman Tuhan, terlebih yang melakukannya. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan pada saat ini berbicara tentang bagaimana seorang pilihan. Kita ini adalah pilihan Bapak Ibu yang terkasih. Kita bisa duduk di tempat ini, kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Itu adalah pilihan. Kalau itu tidak pilihan, tidak mungkin Bapak Ibu bisa bertahan ya. Karena ini adalah sangat Bapak Ibu yang terkasih, banyak orang ya sudah mengenal siapa Yesus.
tetapi tidak semua orang mau melakukannya. Banyak orang yang disebut sebagai orang Kristen, tetapi Bapak Ibu yang terkasih, orang-orang yang tidak mengimaninya. Mari Bapak Ibu yang terkasih, saat ini kita diajarkan satu ajaran yang luar biasa. Bagaimana kita sebagai seorang pilihan seharusnya. Dikatakan dalam Kolose 3:12, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi. Bapak Ibu adalah orang-orang pilihan. Lalu bagaimana kita akan berbuat, ya? Sebagai orang pilihan apa yang harus kita perbuat? Kita lihat di ayat berikutnya. Bapak Ibu tetap fokus saja di dalam Alkitab masing-masing. Dikatakan apa yang pertama? Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan ini adalah sikap Bapak Ibu yang terkasih. Ya, satu gereja tidak akan terbentuk. Ya, mengapa satu gereja, satu jemaat sering terjadi eker-ekeran, ya, satu dengan yang lainnya? Ya, karena pondasi ini tidak diterapkan Bapak Ibu yang terkasih. Di sini dikatakan dengan jelas, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ya. Bagaimana satu jemaat yang dibentuk dengan tidak dibentuk hal yang semacam ini, padahal dia percaya dengan Kristus, sehingga yang terjadi satu yang dengan lainnya saling mencurigai, satu dengan yang lainnya saling menjatuhkan, ya, dalam pelayanan saling menjatuhkan. Ini yang akan terjadi. Tetapi kalau kita ada belas kasihan, kita memandang saudara kita yang lain, jangan dipandang kelemahannya, tapi sesuatu pasti ada titik positifnya. Kita memandang positif saudara-saudara kita. Oh, kenapa ya si A seperti ini, si B? Oh, ini positifnya seperti ini ya Bapak yang kasihan. Kalau ada satu kelemahan, pasti nanti dia akan mengoreksi dirinya sendiri. Banyak orang yang terdekat pun akan memberitahukan. Sehingga kita sebagai jemaat jangan mudah mengejes, kita menghakimi, tetapi dikatakan kemurahan, kerendahan hatian, kelemah lembutan, dan kesabaran itu yang dibutuhkan Bapak yang terkasih, ya. Mari kalau kita ingin menjadi jemaat yang kuat, kita harus berani melakukan ini, karena ini adalah firman Bapak yang terkasih, ya. Yang kedua, dalam Kolose 3:13 dikatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Nah, berarti ada sabar, ya. Kalau kita yang saya dengar kan antar pelayan kadang-kadang, ya, tapi di sini nggak ada, di sini nggak ada, nggak tahu di situ, ya. Ya, saling, nah ini gimana ini, ya? Kok si A seperti ini loh, kok si B seperti ini, ya? Kurang sabar Bapak yang terkasih, ya. Kita harus sabar, ya. Kita harus sabar karena setiap orang itu punya apa namanya itu perkataan istilahnya, punya sesuatu yang sendiri-sendiri, ya. Ada yang sifatnya cap-cap, ya. Ada yang sifatnya pelan-pelan, ya. Kalau saya nggak mau, kalau satu masalah itu langsung karena apa? Pasti saya sudah hidup 56 tahun, ya. Saya sudah tahu kalau ini diselesaikan dengan yang terlalu, karena bukan bidang saya untuk kan, tapi ada loh orang yang bisa menyelesaikan tek-tek itu ada. Ya, tidak semua orang sama, ya. Saya pasti pelan-pelan. Saya pelan-pelan, saya cari akar permasalahannya bagaimana, ya. Oh, ini masalahnya dari sini, pelan-pelan, ya. Ini adalah satu kesabaran, karena dikatakan sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan yang terlebih dikatakan sana apa? Dan ampunilah. Inilah dasar Bapak Ibu yang terkasih, supaya Bapak Ibu tidak saling mendendam satu dengan yang lainnya, ya. Supaya kita enak datang di tempat ibadah, ya. Supaya kita enak, kita akan duduk dan mendengarkan firman. Kalau tidak ada pengampunan, nanti kita rasanya panas Bapak Ibu yang kasih, ya. Kita akan terbakar hidup kita akan datang di tempat ini tidak ada apa-apanya, ya. Perjuangan untuk bisa beribadah sangat luar biasa, tetapi eman kalau kita datang tapi tidak ada apa-apa karena kita masih mendendam satu dengan yang lain. Dikatakan demikian, ampunilah seorang yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah
kamu perbuat jugalah kamu perbuat juga demikian. Ya. Yang ketiga, Kolose 3:15-17. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam. Nah, ini yang terpenting Bapak Ibu yang terkasih ya. Jadi pemerintahan kita ini ada di dalam damai sejahtera. Jadi jemaat yang ada di tempat ini, mari kita menjadikan landasan. Apapun yang ada, apapun yang terjadi, dahulukan yang namanya damai sejahtera. Ibaratnya umum panas ngamuk, Bapak Ibu ngasih ya. Tapi kalau hati kita ada damai sejahtera, itu tidak sampai akan terjadi sesuatu yang, karena yang ngubuk-ngubuki itu, yang istilahnya memberikan sesuatu yang semakin parah, itu orang harus marah dan semuanya itu adalah salah satu sifat iblis, Bapak Ibu ngasih ya. Sehingga hati-hati kalau kita sudah mulai mengkenteng, kepala kita sudah keluar sumurnya, itu kita harus mulai berkata pada Tuhan. Ya, kita harus berani berkata dalam diri kita. Ya, karena di sini hanya ada dua Bapa, Bapak yang kasih ya. Yang satu Bapa kita adalah Allah Bapa yang kita sembah, yang dua Bapamu adalah, betul, jangan jawab. Kalau saya bilang Bapamu adalah, jangan jawab. Kalau saya mengatakan iblis. Karena yang dua, ya, bahwa dunia ini ada kuasa kegelapan yang luar biasa, sehingga Tuhan pun mengatakan kalau kita hidup tidak sesuai dengan firman Allah, dikatakan Bapamu adalah iblis ya. Karena kita adalah Bapa, kita Allah Bapa yang mengasihi, Allah Bapa yang sangat memberikan damai sejahtera. Jangan sampai itu akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Ya. Untuk ini Bapak Ibu yang terkasih, kita ini dipanggil satu tubuh, satu jemaat Bapak Ibu yang terkasih ya. Sehingga tidak pantaslah kalau kita satu tubuh saling melukai. Ya kan? Karena kita di sini saya lihat pun sudah terbentuk sedemikian rupa, ada yang jadi kepala. Ya, kepalanya tidak ada, kepalanya kan Tuhan Yesus ya. Jangan sampai salah ya. Ada yang jadi tangan, ada yang jadi kaki ya. Ini semuanya sudah punya tugas masing-masing Bapak Ibu yang terkasih ya. Dan semua punya kemampuan sendiri-sendiri. Kita sudah dijadikan satu tubuh oleh Tuhan Yesus Bapak Ibu yang terkasih. Dan di sini dikatakan apa? Kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, apa? Dikatakan dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara perkataan Kristus berarti apa? Firman. Perkatakanlah firman. Mari jemaat, setiap terjadi apa-apa, perkatakanlah firman, maka ada damai sejahtera dalam kehidupan kita. Kita akan tidak melanggar, akan dinamakan firman Allah. Sehingga kamu dengan segala hikmat apa? Mengajar dan menegur seorang akan yang lain dan sambil menyanyikan mazmur. Luar biasa mengajar. Inilah anak-anak Tuhan. Ya. Menegur satu dengan yang lainnya. Mengapa dikatakan dengan bermazmur? Mazmur adalah satu sukacita dalam kehidupan kita, menyanyi kepada Tuhan. Sehingga kalau kita satu dengan yang lainnya, ini kita terapkan di jemaat kita, saya percaya. Ya, saya percaya. Tidak insya Allah Bapak Ibu. Tapi saya percaya dengan 100% jemaat ini akan tumbuh dengan luar biasa ya. Dan akan berbuah-buah dengan luar biasa ya. Karena buah-buah ini yang Tuhan berikan seperti apa minggu kemarin saya ingatkan. Yaitu buah-buah. Kita sebagai murid, kita harus berbuah-buah Bapak Ibu yang terkasih ya. Terutama di dalam 9 buah apa Bapak yang ngasih? Buah roh. Akan yang lain dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu dari segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan, ya, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukan semuanya itu dalam
dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih. Itulah sebagai orang pilihan. Kalau jemaat didasarkan dengan pengajaran yang sedemikian, firman Allah boleh tertanam dalam setiap kehidupan kita. Kita akan benar-benar ini kita lakukan. Satu yang lainnya, dasar daripada jemaat kita itu adalah saling mengasihi. Jadi apapun yang ada dalam jemaat, saya percaya, ya, setiap kejadian yang ada, saya percaya di sini bahwa Bapak Ibu saling mengasihi satu dengan yang lainnya, ya. Tidak ada yang saling menjatuhkan. Karena apa? Kita harus bersama-sama. Ada satu keinginan dalam kehidupan kita, adanya buah-buah roh yang ada dalam hidup kita. Mari jemaat yang terkasih, ini adalah sesuatu yang indah bagi kehidupan kita. Karena dalam hidup kita ini, maka jemaat ini akan terbentuk dengan baik. Jemaat ini akan terbentuk dengan luar biasa. Kita tidak mementingkan yang namanya kuantitas, Bapak Ibu ya. Kalau Tuhan memberkati dengan kuantitas yang kuantitas, kita tidak mementingkan kuantitas. Kuantitas jumlah, Bapak Ibu ya. Tapi yang kita pentingkan adalah kualitas. Kita tidak mementingkan banyaknya orang yang datang berbondong-bondong di tempat ini. Tapi kalau niscaya hanya orang-orang itu hanya ingin melihat. Tetapi yang kita inginkan adalah kualitas. Bagaimana Bapak Ibu yang sudah ada di tempat ini, kualitasnya luar biasa. Buah-buah roh bisa berkembang, satu dengan yang lainnya, mengikatkan diri, satu persatuan di dalam damai sejahtera Tuhan Yesus, dan melakukan firman dengan sungguh-sungguh. Inilah Bapak Ibu yang terkasih, sasaran daripada tempat kita. Tetapi kalau Tuhan memberkati semakin banyak kuantitas, itu sangat luar biasa, ya. Tuhan akan menyertai dan memberkati kita semuanya. Amin Bapak Ibu yang terkasih. Baiklah, firman Tuhan nggak bisa saya panjang lebarkan, karena sebentar lagi kita akan ada perjamuan kasih. Mari kita berdoa perjamuan suci. Mari kita Bapak Ibu yang kasih, kita akan tunduk kepala, kita bersama firman Tuhan. Tuhan kita, kiranya Tuhan menyertai Bapak Ibu yang terkasih. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita arahkan baik hati dan pikiran kita hanya kepada Dia, hanya kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Sepanjang kehidupan kita sampai dengan saat ini, Tuhan menyertai Bapak Ibu yang terkasih. Dan sepanjang kehidupan yang akan datang, kita percaya Tuhan tetap menyertai Bapak Ibu yang terkasih sepanjang Bapak Ibu yang terkasih melakukan firman yang telah ditentukan oleh Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucapkan berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ucap syukurlah Bapak Ibu yang terkasih. Sungguh luar biasa. Kita dipanggil oleh Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Kita ditebus karena dosa-dosa kita. Ditambah ketika kita akan bersama Tuhan yang dari surga. Kita akan bersama-sama masuk di dalam kerajaan surga. Oh, haleluya. Makasih Tuhan. Mari kita angkat cawan ini. Kita persiapkan Bapak Ibu yang terkasih. Kita buka tutupnya terlebih dulu. Kita angkat cawan ini. Haleluya. Makasih Tuhan Yesus. Sesudah itu ia mengambil cawan,
mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah yang perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Haleluya, mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Oh haleluya, makasih Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu sudah ditebus oleh Tuhan. Bapak Ibu percaya darah dan daging yang barusan kita nikmati adalah darah dan daging daripada Tuhan Yesus. Perjanjian yang Tuhan berikan yang saat ini sudah mengikat dalam kehidupan kami. Kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kiranya berikan kekuatan supaya kami bisa tetap taat melakukan segala firman yang Tuhan berikan pada kami. Dan terlebih kiranya Tuhan memberikan kehidupan kami, kehidupan bersama anak dan menantu cucu dan semuanya, supaya hidup kami tetap damai dan sejahtera di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Tuhan menyertai kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan, berikan dalam hati kami, bukan kami ya Bapa, untuk kami telah melakukan yang terbaik. Kami juga berdoa untuk Bapak Sami yang telah melayangkan firman ya Bapa, menguasai dengan roh-Mu ya Bapa, berkati, lindungi, sertai dalam setiap pekerjaan dan juga keluarga. Kami juga saat ini ya Bapa ingin mengumpulkan persembahan. Mohon Tuhan, sucikan persembahan yang akan kami kumpulkan, jadikan berkat bagi pelayanan di gereja kesini. Terima kasih Bapak. Sebelumnya doa yang kurang sempurna ini mohon Sang Roh Kudus sempurnakan di hadapan Bapa kami. Haleluya. Amin. Yesus Guru Batu di dunia dan tempat perlindungan yang teguh. Tuhan
Kami percaya Tuhan Yesus, berkat-Mu melimpah kepada kami semuanya. Jemaat-Mu Bukit Sion yang ada pada saat ini, Tuhan melimpahi segala berkat bagi kami, baik itu kesehatan, baik itu ekonomi, baik itu dalam segala apapun yang ada. Tuhan cukupkan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang luar biasa, yang sudah menyertai dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Dan kami berdoa pada saat ini untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan dalam pimpinan-Mu Tuhan. Warga negara yang ada kami serahkan dalam pimpinan-Mu Tuhan. Jikalau saat ini negara masih dalam keadaan kiranya ditimpa dengan bencana COVID-19, kami percaya oleh karena hikmat, oleh karena akal budi yang Tuhan berikan kepada para pemimpin kami, sehingga kami akan segera dilalukan dari segala penyakit ini Tuhan. Sertai mereka-mereka yang berdampak pada saat ini, sertai semuanya mereka atau mereka yang saat ini sedang dalam keadaan terpapar oleh penyakit ini. Kiranya Tuhan menyertai dan Tuhan kiranya menyembuhkan mereka-mereka semuanya itu Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai mereka-mereka yang saat ini dalam posisi keadaan yang ada di depan, garda depan, baik itu dokter, baik itu ahli medis, atau aparat-aparat, baik TNI, kepolisian, atau dinas-dinas yang saat ini sedang mengatasi bersama-sama untuk COVID ini Tuhan. Tuhan sertai semuanya. Kami percaya Engkau yang menyertai juga para pemimpin yang memegang kekuasaan. Kami serahkan dalam tangan-Mu, sehingga mereka benar-benar Tuhan memimpin oleh karena kasih, oleh karena hikmat daripada Engkau, sehingga kami akan segera dilalukan oleh bencana ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa kiranya untuk tempat kami beribadah, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Lingkungan sekitar, kiranya dalam nama Tuhan Yesus lalukan daripada penyakit ini. Jangan sampai ada satupun warga yang ada di sekitar kami untuk terjangkit dengan penyakit ini Tuhan. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan. Kami serahkan dalam pimpinan-Mu. Kiranya Engkau memberkati tetangga kami semuanya. Kami serahkan kiranya dalam pimpinan-Mu. Hanya Engkau yang menyertai kami, sehingga tidak ada satupun yang terpapar dengan penyakit ini Tuhan. Juga kami jemaat-Mu Tuhan, kami serahkan. Juga kami tidak ada satupun di antara kami yang terpapar dengan sakit ini. Oleh karena itu kami serahkan dalam kekuatan-Mu. Tuhan menyertai kami semuanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Engkau menyertai kami, menyertai jemaat, menyertai Bu Gembala Sidang serta dengan keluarganya, menyertai jemaat-jemaat-Mu. Kami serahkan juga pelayan-pelayan-Mu yang ada di tempat ini. Kami percaya Engkau menyertai kami semuanya dan Engkau memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Jika sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat ini, Tuhan sertai kami, libatkan kami di rumah kami masing-masing dengan segala apapun aktivitas kami serahkan dalam pimpinan-Mu Tuhan, sehingga dalam minggu-minggu berikutnya kami boleh datang kembali untuk bertemu satu dengan yang lainnya, untuk memuji muliakan dan Tuhan menyertai dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan menyertai kami semuanya. Dan segala doa kami hanya kami alaskan dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat tangan kita semuanya. Terimalah berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang menyertai dalam setiap kehidupan kita semuanya, memberikan damai dan sejahtera mulai dari hari ini sampai dengan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan saya berdoa, haleluya, amin. Si Tuhan